Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaya Syahira. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 12080827666. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Nuardi, MED. Di sini saya akan menjelaskan peran Pancasila dan agama dalam membangun negara yang demokratis. Islam dan Pancasila. Sejarah Indonesia pada awalnya merupakan kumpulan kerajaan yang berbasis agama dan suku. Pancasila yang diperjuangkan merupakan suatu pengikat dari agama dan suku tersebut untuk tetap mengakui jati diri dan ciri khas yang dimiliki setiap agama dan suku. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam menjadi perdebatan yang intensif di kalangan pakar Muslim hingga kini. Kaum Muslim Indonesia seharusnya tidak perlu menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena ia sudah sangat Islami. Sifat Islami keduanya didasarkan pada dua pertimbangan, yakni pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dan kedua, fungsinya sebagai noktah-noktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan sosial politik bersama. Kedudukan serta fungsi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi umat Islam Indonesia. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan yang menjadi tenaga berdirinya Indonesia. Yang kedua, Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum. Dan yang ketiga, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dipandang sebagai norma yang mengatur masyarakat. Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam yaitu: yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Yang ketiga, bagi NU, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Yang keempat, penerimaan dan pengalaman Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Dan yang kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengalamannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Pancasila dan Islam memiliki hubungan yang harmonis. Menggugat Pancasila sebagai ideologi negara hanya akan membawa ketidakpastian baru dan akan menimbulkan kesalahan yang memecah belah eksistensi NKRI, dan pada gilirannya Indonesia akan terbagi menjadi negara-negara kecil yang berbasis agama dan suku. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus lebih meningkatkan pendalaman agama dan memperkuat nilai wawasan kebangsaan untuk mencegah dan mengantisipasi pergerakan militan dari kelompok Islam garis keras yang selama ini selalu mengaku dan merasa kelompok Islam yang paling benar, serta terus melakukan konderisasi paham radikal dengan tujuan akhir menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, peran agama dan Pancasila dalam membangun masyarakat yang demokratis. Memahami peran Pancasila di era globalisasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara,
merupakan tuntunan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Islamisasi Indonesia lewat politik dakwah sebenarnya telah berjalan secara pasti sejak awal Orde Baru hingga puncaknya saat berjalan seiring dengan penguasa dan ICMI menjadi letak mendasar bagi Islamisasi Indonesia. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila adalah pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM, serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terkait dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.